Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vi Astria. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau dari Fakultas Psikologi Angkatan 19. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Psikologi Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini proposal psikologi Islam saya berjudul Terapi Bersyukur dalam pencegahan insecure pada remaja di Pekanbaru. Nah, dari judul tersebut ada dua variabel, di mana ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu adalah syukur dan variabel terikatnya itu adalah insecure. Selanjutnya, kita harus mengenal dulu apa itu syukur. Syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu rasa terima kasih kepada Allah dan untunglah, atau pernyataan untung, lega, dan sebagainya. Nah, kata syukur ini dalam bahasa Indonesia tidak seutuhnya memiliki etimologi yang sama dengan asal katanya, yaitu dari bahasa Arab maupun dalam bahasa Al-Quran. Selanjutnya, Syihab mengemukakan bahwa berdasarkan dasar kata dan pemaknaan isyarat dalam Al-Quran, bahwa syukur mencakup tiga sisi. Yang pertama, syukur dengan hati, lalu yang kedua, syukur dengan perbuatan, dan yang ketiga adalah syukur dengan lidah. Nah, syukur dengan hati yaitu kepuasan batin atas anugerah. Syukur dengan lidah itu adalah mengakui anugerah dan memuji pemberinya. Sedangkan syukur dengan perbuatan adalah dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Nah, itu tadi adalah syukur dari pandangan Islam. Dalam konsep psikologi yang berkembang di Barat, syukur itu diterjemahkan dari kata gratitude. Gratitude memiliki akar dari bahasa Latin gratia atau favor yang berarti bantuan, dan gratus atau pleasing yang berarti menyukai. Akar kata tersebut kemudian berkembang mengarah pada pengertian kebaikan, kemurahan hati, pemberian, keindahan memberi dan menerima, atau mendapatkan sesuatu yang tidak ada apa-apa. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek bersyukur. Menurut M. Cyclop dan Amos dan juga Seng tahun 2000 mengemukakan bahwa syukur merupakan sebuah sifat yang ditandai dengan kecenderungan umum pada seseorang untuk menyadari dan merespon dengan emosi syukur terhadap kebaikan pihak lain. Nah, aspek pertama dalam syukur itu ada intensity, di mana seseorang dengan memiliki sifat syukur dalam mengalami kejadian positif, ia akan merasakan intensitas syukur yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang cenderung memiliki rasa bersyukur. Yang kedua itu ada frekuensi. Seseorang yang memiliki sifat syukur akan merasakan peristiwa yang patut disyukuri itu lebih sering dalam sehari. Jadi dalam sehari itu dia akan lebih bersyukur atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan menyadari bahwa dalam peristiwa sederhana seperti sebuah pemberian kecil atau perlakuan sopan. Yang ketiga itu ada aspek span, di mana seseorang yang memiliki sifat syukur akan memiliki jumlah jangkauan syukur yang luas dalam berbagai peristiwa di kehidupannya. Contohnya, seseorang merasa bersyukur terhadap keluarganya, pekerjaan, kesehatan yang dimilikinya, bahkan terhadap kehidupan yang telah dijalaninya selama ini. Nah, dia juga sering bersyukur dengan hal-hal kecil lainnya. Selanjutnya itu yang keempat, ada aspek density, yaitu seseorang yang memiliki sifat syukur akan memiliki pengetahuan mengenai jumlah orang-orang yang berkontribusi dalam suatu peristiwa baik. Contohnya, dalam peristiwa mendapatkan pekerjaan yang baik, dia akan memiliki sifat syukur dengan menyebutkan orang-orang yang ada di belakang dia, seperti misalnya orang tua, teman-temannya, keluarga, dan juga mentornya. Nah, berkat mereka lah dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, baik. Selanjutnya itu ada bagaimana sih cara kita bersyukur? Yang pertama itu ada bersyukur dengan hati, di mana kita harus meyakini kebenaran Islam dan seluruh ajarannya, termasuk kebenaran dari rukun iman, rukun Islam, dan ajaran tentang ihsan. Yang kedua yaitu bercita-cita untuk memperoleh ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat.
Lalu yang ketiga, senantiasa selalu mengingat Allah dengan cara berzikir dan hatinya bergetar apabila dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Yang keempat itu ada mencintai Allah dan Rasul-Nya, jauh melebihi dari selain keduanya. Yang kelima itu ada membersihkan diri dari syirik, dari nifak dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi harus menghindari untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, yang terakhir itu ada memelihara hati agar tidak memiliki sifat-sifat tercela seperti sombong, ria, sum'ah, berburuk sangka atau suudzon, lalu putus asa, dendam, dan keluh kesah, kikir, dan hal-hal penyakit hati lainnya. Yang kedua itu bersyukur dengan ucapan, dengan cara mengikrarkan dua kalimat syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Lalu yang kedua, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran atau tadarus setelah selesai sholat. Lalu yang ketiga, berdakwah, yakni melakukan amar ma'ruf atau menyuruh orang-orang untuk berbuat baik dengan cara mengingatkan hal-hal kecil, dan nahi mungkar, melarang orang-orang untuk berbuat jahat. Jadi misalnya kita itu berjumpa anak-anak muda nih sekarang yang lagi berkumpul-kumpul, kebetulan pada saat itu lagi azan. Nah, kita bisa mengamalkan hal tersebut dengan mengajak mereka untuk melakukan ibadah atau melakukan sholat seperti itu. Lalu yang keempat, senantiasa mengucapkan lafal-lafal zikir seperti kalimat tauhid, tasbih, tahmid, lalu takbir, ta'awudz, dan mengucapkan istighfar yang disertai dengan banyak berdoa kepada Allah. Nah, selanjutnya itu mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada orang-orang. Selanjutnya, memelihara diri untuk tidak berkata-kata yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan teruslah berusaha agar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang sopan, dan yang ramah tamah. Lalu selanjutnya, sesama muslim hendaknya saling mendoakan, antara lain dengan memberi dan menjawab salam. Misalnya ada yang mengucapkan salam, kita harus menjawabnya. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Nah, dengan cara disiplin melakukan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Misalnya sudah azan langsung datang ke masjid seperti itu. Lalu pada saat puasa, pada waktunya sahur ya sahur, jangan dilambat-lambatin, atau pada saat waktunya buka harus segera dibatalkan puasanya atau berbuka puasa. Yang kedua yaitu mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah haji jika mampu, serta memenuhi syarat-syarat wajibnya. Yang ketiga itu berjihad membela Islam dan kaum muslimin bila diperlukan. Yang keempat, menuntut ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun bagi akhirat. Yang kelima itu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hidup bermasyarakat, misalnya berbakti kepada orang tua dan tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu yang keenam, mencari rezeki dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak berfoya-foya maksudnya, dan memelihara diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengenal apa itu insecure. Zaman sekarang banyak sekali, mau itu wanita ataupun laki-laki, seringkali mengalami perasaan insecure dalam dirinya. Itu bisa jadi insecure karena melihat fisik orang lain, atau karena ibadahnya, atau karena kesuksesannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu insecure, dengarkan baik-baik ya. Insecure menurut Abraham Maslow adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam, dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Orang yang mengalami insecure itu umumnya ia merasa ditolak dan terisolasi, ia merasa cemas, lalu merasa pesimis, tidak bahagia, dan selalu merasa bersalah, juga tidak percaya diri atas kemampuannya, lalu bersikap egois, dan cenderung neurotik. Selanjutnya, insecure atau insecurity menurut Asta artinya tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seseorang inferior dari orang lain. Nah,
pendapat pribadi saya menyatakan bahwa insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang akan merasakan dalam hidupnya, terutama pada remaja menuju ke dewasa. Lalu rasa tidak aman atau insecure itu sendiri bisa terjadi pada teman-teman sekalian pada saat teman-teman merasa kekurangan, rasa malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu untuk melakukan suatu hal. Nah, ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri teman-teman semua, hal ini akan memicu perasaan yang tidak percaya diri pada diri teman-teman sekalian. Nah, itulah insecure. Baik, selanjutnya apa sih penyebab kita atau saya sendiri nih atau orang-orang penyebab dari insecure itu? Nah, menurut psikolog klinis Melanie Greenberg, terdapat 3 penyebab umum seseorang merasa insecure. Yang pertama yaitu insecure karena kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Nah, berdasarkan penelitian tentang kebahagiaan, peristiwa yang baru terjadi itu sangat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Nah, yang kedua penyebab dari insecure yaitu karena mengalami kecemasan sosial. Rasa takut dievaluasi orang lain itu dapat menyebabkan rasa cemas yang pada akhirnya membuat kita untuk menghindari situasi sosial atau berhubungan dengan orang-orang baru karena hal tersebut membuat merasa tidak nyaman. Nah, jenis insecure ini umumnya didasarkan pada kepercayaan yang menyimpang tentang harga diri mereka. Yang ketiga itu ada insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang itu memiliki standar yang sangat tinggi dalam segala hal, misalnya standar kecantikan atau standar bagaimana cara dia berpakaian, dan juga bagaimana standar dalam kesuksesannya. Nah, dalam hal ini sayangnya hidup tidak selalu menjadi seperti yang kita inginkan. Jika terus-menerus kecewa dalam menyalahkan diri sendiri karena merasa sesuatu yang kurang sempurna, maka akan timbul perasaan tidak nyaman dan tidak layak. Misalnya nih, kita punya standar kecantikan, misalnya itu dengan kita beranggapan bahwa standar kecantikan itu putih, tidak berjerawat, lalu tinggi, rambutnya lurus. Nah, kan jalannya hidup ini itu tidak bisa kita atur. Mungkin kita bisa merencanakan, tapi yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa, seperti itu. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika hal yang kita anggap itu adalah standar kecantikan, lalu diri kita tidak mampu nih untuk menjangkau standar tersebut. Nah, disitulah kita akan merasa insecure, mengalami perasaan insecure, dimana kita jadi, ih dia cantik seperti itu, kok saya nggak seperti yang saya inginkan, kok saya berjerawat, kok saya pendek, kok saya hitam, seperti itu. Nah, itu merupakan adalah dari rasa insecure. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Yang pertama itu ada indikasi variabel. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, dan sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini adalah syukur atau rasa bersyukur, lalu variabel terikatnya adalah insecure. Jadi ketika rasa bersyukur pada diri seseorang itu tinggi, maka insecure yang dialaminya itu akan semakin rendah, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada subjek penelitian, di mana dalam penelitian ini saya memilih subjeknya itu adalah remaja yang mengalami insecure di Pekanbaru. Lalu fokus penelitian saya yaitu bagaimana terapi bersyukur ini bisa mencegah insecure pada remaja di Pekanbaru. Nah, jadi hal itu yang akan saya fokuskan. Lalu selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari teknik observasi dan wawancara, yaitu mengamati dan mewawancarai subjek-subjek yang telah dipilih, seperti itu. Nah, setelah data terkumpul, maka saya akan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data secara sistematis dan akurat. Di mana teknik deskriptif kuantitatif ini adalah suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari subjek tertentu.
Nah, analisis deskriptif ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, lalu tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi, dan yang lain-lain. Nah, manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif ini adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang akan saya teliti. Nah, baiklah, sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian psikologi Islam. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian dan kepada Bapak Pembimbing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.